Jameng Koicholai Vepin Crash Questionen, yang artinya selamat datang kembali di channel Crash Movie. Ketemu lagi nih sama kita, channel YouTube yang selalu menyajikan review-review film terbaik buat kalian semua. Nah, kali ini kita bakal bawain film dengan judul You Are the Apple of My Eye. Asyah, namanya udah keren banget nih. Film ini tayang pada tahun 2011 dan mendapat rating 7,6 versi dari IMDb. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Ko Teng yang memiliki beberapa teman dekat. Teman-teman Ko itu pindah serempak dari SMA Cengceng langsung ke divisi SMA untuk mengejarnya. Bersifat nakal, Ko diperintahkan oleh guru wali kelasnya untuk duduk di depan siswa teladan Seng agar dia terus mengawasinya. Tapi Ko secara bertahap jatuh cinta pada Sen yang selalu menekannya untuk belajar dengan giat. Di sisi lain, Sen mulai terkesan dengan nilai bagus yang diterima oleh Ko berkat usahanya selama ini. Ko pun semakin mengejar Sen, namun Sen masih meragukan perasaannya pada Ko. Bagaimana akhir dari hubungan mereka berdua? Penasaran kan kisah selanjutnya? Sebelum itu bantu subscribe dulu channel YouTube Crash Movie dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu video terbaru dari Crash Movie. Inilah film You Are the Apple of My Eye. Di awal film ini ada pria yang bersiap mendatangi acara pernikahan dan dijemput oleh kedua sahabatnya. 10 tahun lalu saat Mizumisa masih SMA, dia memiliki banyak teman. Mereka bernama Akiyama, Sugimura Kazuki, Utoko, dan Junon. Saat di kelas, Mizusima selalu tidur karena dia duduk di paling belakang. Dia pun dipindah duduk di depan murid paling pintar bernama Mana. Mana ini adalah idaman para pria di sana, tapi Mizusima tidak menyukainya karena sifatnya yang jarang berbicara. Saat jam istirahat, mereka berencana untuk menonton bersama saat pulang sekolah di rumah Junon. Utoko ingin ikut dan mengajak Mana, tapi Mana tidak mau. Saat pulang sekolah, Mana dan Utoko pulang bersama. Utoko bilang Mana sangat imut karena ia pendiam. Mizusima mengejar Mana dan Utoko sebelum mereka ke Junon. Mereka juga membeli makanan kesukaan mereka. Penjual itu adalah orang tua Yohei. Yohei meminta ikut menonton bersama mereka. Mana menanyakan tentang Mizusima pada Utoko. Di jalan, Utoko bertemu dengan anak kucing yang membuatnya tak jadi menonton. Dia memilih untuk merawat anak kucing itu. Utoko adalah teman kecil Mizusima ya. Di rumah Mizusima, dia membuka pakaiannya. Ya, telanjang full ya. Ternyata ayahnya juga selalu telanjang kalau di rumahnya. Idaman para pria nih. Hanya ibunya yang tidak seperti itu. Mizusima sangat suka silat dan dia memiliki guru hayalannya. Dilanjut, mereka berendam sambil mengejek Yohei suka pada Mana. Malamnya Yohei sampai mengintip Mana yang ada di rumahnya, sedangkan Mizusima masih dengan guru hayalannya itu. Hari berganti, saat jam pelajaran, Mana lupa membawa buku. Tapi Mizusima meminjamkan bukunya dan dia yang dihukum oleh gurunya. Mana kaget kenapa Mizusima mau menolongnya. Mizusima memang anak nakal dan malas ya. Saat pelajaran, gurunya menjelaskan tentang arti apel yang ada di mata. Hal yang paling dia sukai dibanding yang lain. Saat jam istirahat, Mana menghampiri Mizusima yang sedang makan dan berterima kasih soal yang tadi. Mana selalu menggunakan ballpoint untuk memanggil Mizusima. Saat pulang sekolah, Mizusima seperti biasa. Ia juga punya teman bernama Kento. Ia adalah teman bertarung yang sangat handal. Ia sudah berlatih sejak kecil. Saat kecil sampai lebih hebat dari Mizusima. Mereka melihat Mana datang ke sekolah dan Kento juga menyukai Mana. Di kelas Mana berdua dengan Mizusima. Mana berangkat pagi untuk belajar, tapi Mizusima mengganggunya. Mana kesal dengan Mizusima. Di sini Mana banyak berbicara dan tidak seperti biasanya. Hal ini membuat Mizusima merasa Mana imut. Saat jam pelajaran, Mana membangunkan Mizusima yang selalu tidur di kelas. Mana memarahi Mizusima bagaimana ia akan lulus universitas kalau ia selalu bermalas-malasan. Kalau kalian tahu, Mana ini sangat pintar di kelas ya. Di parkiran, Mana memberi Mizusima tugas dengan tujuan agar Mizusima belajar. Mana juga menasihati Mizusima, walaupun dia tidak mendengarkan. Mana pun pergi karena perdebatan itu. Malamnya, Mizusima mulai mengerjakan tugas dari Mana, tapi ia sangat pusing dan kebingungan.
Di kelas, Mana langsung menagih hasil kerjaan Mizushima, tapi hasilnya salah semua. Mana meminta Mizushima mengerjakan lagi dengan membaca bukunya. Saat jam istirahat, Mana dan Utoko sedang berkumpul. Saat yang lain bermain, Mizushima sibuk belajar buku dari Mana. Di kantin, Mizushima diejek terlalu memaksakan belajar karena sampai membuatnya tertidur. Malamnya, Mizushima juga lanjut belajar dan disemangati oleh ibunya. Hari berganti. Di kelas sedang pembagian hasil ulangan. Ternyata nilai Mizushima meningkat. Mana jadi semangat karena Mizushima jadi berubah. Tapi Mizushima udah kayak mulai suka nih. Iki dan Mizushima menonton pertandingan basket. Tapi Iki ketahuan memandangi Kento yang ternyata Iki menyukai Kento. Dia awalnya berbohong, makanya dia mimisan. Di rumahnya, Mizushima mengobrol dengan ayahnya yang memiliki kebiasaan bugil di rumahnya. Mereka mengobrol tentang masa depan Mizushima, tapi ia juga tidak mau menjadi apa. Yohei menanyakan pada Mizushima apakah ia mendekati Mana, tapi Mizushima bilang dia hanya belajar dengan Mana. Di kelas mereka mengobrol saat jam istirahat. Mizushima iseng pada Mana dan keceplosan. Mana percaya dengan hal itu. Mizushima dan Mana ada di sekolah sampai malam. Mana belajar sedangkan Mizushima menemani Mana. Dia memberikan Mana buah apel. Saat itu bulan bersinar dengan sangat terang. Mereka melihat keindahan bulan bersama dari dalam kelas. Mizushima menantang Mana, siapa yang menang mendapatkan nilai tertinggi saat ujian akan mengikuti semua perintahnya. Dan Mana setuju karena Mana juga pengen lihat kepala botak Mizushima. Mizushima jadi sangat rajin dan giat belajar. Berhari-hari Mizushima jadi lebih rajin belajar. Sesekali dia iseng mengganggu Mana yang belajar di kelas. Di sini mereka makin akrab dan dekat dengan satu sama lain. Saat hari pengumuman, Mana menang. Mana minta Mizushima untuk mencukur rambutnya. Malam hari di kelas, Mizushima tiba-tiba pergi hujan-hujan ke pangkas rambut. Dia mencukur botak rambutnya karena kalah dari Mana. Dan Mana kaget melihat Mizushima benar-benar mencukur rambutnya. Mana tertawa dan senyum-senyum sendiri. Esoknya Mizushima diusir oleh teman-temannya karena dia botak. Tapi tiba-tiba Mana lewat dengan rambutnya yang diikat sesuai permintaan Mizushima. Mizushima dan yang lain kaget melihat kecantikan Mana karena Mana adalah cewek yang mereka semua sukai. Di sini Mizushima sudah mulai suka nih sama Mana. Di kelas tiba-tiba ada polisi yang melaporkan kalau ada yang mencuri uang sekolah. Karena di pagi hari hanya ada 2 murid dan 1 guru yang ada saat waktu kehilangan. Mana dan Mizushima akan diperiksa, tapi mereka seperti tertuduh. Kenapa gurunya tidak diperiksa? Kenapa hanya murid yang diperiksa? Satu kelas kompak melemparkan tasnya. Hal ini membuat mereka dihukum dan hanya Mana, cewek satu-satunya yang mendapat hukuman. Mana menangis saat dihukum sedangkan yang lain tertawa melihat keluguan Mana. Saat kelulusan sekolah, Mana pidato mewakili semua murid di sana. Kini mereka akan berpisah untuk mengejar masa depan mereka masing-masing. Setelah acara itu, Otoko menanyakan pada Mana siapa yang akan dia pacari setelah lulus ini, dan Mana pun membisikkan sesuatu pada Otoko. Mereka pun menempuh ujian masing-masing untuk masuk ke universitas. Mereka bertujuh menyempatkan pergi berlibur ke pantai dan bermain bersama. Mizushima masih sangat usil pada Yohei. Mereka bermain bersama sampai sore. Setelah lelah bermain, mengobrol dan menanyakan cita-cita mereka masing-masing. Ada yang mau menjadi desainer, pencipta HP, menjadi pekerja hotel agar bisa keliling dunia. Mana ingin menjadi psikolog dan Mizushima ingin menjadi pesilat hebat. Mizushima selalu berlatih di kamarnya dengan guru hayalannya itu. Tiba-tiba Mana menelpon dan menangis. Mizushima langsung menghampiri Mana di taman dan menenangkan Mana. Mana gagal dalam ujian, dia menangis. Mizushima memberikan bajunya untuk mengelap air matanya. Otoko pergi ke Tokyo untuk mewujudkan cita-citanya menjadi desainer. Yohei masuk ke Universitas 1 Tohai. Kento fokus pada olahraga basket. Iki pulang kampung bersama keluarganya dan satunya ada yang meneruskan bisnis orang tuanya. Di stasiun, Mizuma mengantar Mana. Mizushima memberikan baju dengan tulisan "You are the apple of my eye" dan meminta Mana untuk mencari artinya nanti. Mizushima sedih karena Mana harus meninggalkan kota ini. Kereta datang dan Mana pun berangkat. Mizushima hanya terdiam dan mengikhlaskan Mana pergi. Mizushima juga masuk ke universitas dan tinggal di kos-kosan dengan para lelaki. Mizushima mencari keterampilannya tapi dia tidak merasa ada yang cocok. Sampai akhirnya dia mengambil keterampilan bela diri yang memang sesuai passionnya. Mizushima sekali menelpon Mana dan menanyakan kabar Mana. Mereka teleponan dan bercerita tentang keadaan mereka masing-masing. Mana ternyata tinggal bersama Utoko.
Saat liburan musim panas, Mana dan Mizuma janjian untuk bertemu. Mizuma menjemput Mana di stasiun dan Mana memakai baju yang dikasih Mizuma. Mereka saling suka ya guys, tapi tidak ada yang mengungkapkan satu sama lain. Mereka berjalan-jalan di pasar, berfoto ria dan bermain bersama. Mana ternyata tahu arti kata apple, tapi dia hanya diam saja. Di jembatan Mana menanyakan perasaan Mizuma pada Mana. Ternyata Mizuma memang menyukai Mana. Mana ini insecure kalau ada orang yang menyukainya. Mizuma juga menyukai Mana tanpa alasan. Mereka menulis doa mereka di balon udara. Saat Mizuma akan beritahu doanya, Mizuma menolaknya. Dia tidak ingin tahu jawaban Mana dan dia hanya ingin diizinkan untuk terus menyukai Mana. Ya elah, gengsi banget nih Mizuma. Mizuma semangat berlatih bela diri menunjukkan sesuatu pada Mana. Dia mengadakan pertarungan bebas dengan mencari lawan di kampusnya itu. Walaupun awalnya tidak ada yang mau bergabung, tapi Mizuma semangat. Mizuma menelpon Mana dan meminta Mana untuk hadir dan melihat pertarungannya. Awalnya Mana menolak, tapi Mizuma meyakinkan Mana agar bisa datang. Pertandingan berlanjut. Musuh Mizuma ini sangat berat. Mereka bertarung, tapi beberapa kali Mizuma terjatuh dan hampir menyerah. Setelah Mana datang, Mizuma jadi bangkit dan melawan lagi, tapi usahanya gagal. Dia malah kalah melawan walaupun usahanya sudah sangat besar. Mana yang melihat ini hanya terdiam dan pergi. Mizuma menghampiri Mana yang menunggu di luar. Dia meminta maaf tidak bisa membuktikan sesuatu pada Mana. Tapi Mana marah bukan karena Mizuma kalah, tapi karena Mizuma masih melakukan hal tidak penting yang bahkan membahayakan dirinya. Mana minta untuk menghentikan semua ini. Mizuma hanya pergi dan tidak berkata apapun. Mana menangis karena Mizuma pergi. Mizuma juga menangis karena istilahnya dia diputusin oleh Mana. Kabar putusnya Mizuma dan Mana putus sudah menyebar ke teman-temannya. Mereka cepat-cepatan mendekati Mana sampai akhirnya Yohei yang berhasil mendekati Mana duluan. Mana akhirnya berpacaran dengan Yohei. Mizuma tahu hal itu, tapi daripada dia sakit hati, dia berpura-pura tidak tahu dengan ini semua. Mizuma menghabiskan waktunya untuk berolahraga. Gempa mengguncang daerah sana dan Mizuma berusaha keluar. Mizuma mencari sinyal untuk menelpon. Dia berlari terus mencari sinyal. Di sisi lain Mana juga mencari sinyal. Mizuma dan Mana akhirnya teleponan. Setelah 2 tahun tidak teleponan, mereka sedikit canggung. Mizuma menelpon Mana hanya untuk menanyakan kabar Mana. Ia juga akhirnya berani menanyakan kenapa Mana tidak mau pacaran dengannya dulu. Mana bilang karena dia tidak pede. Dia takut mengecewakan Mizuma setelah dia tahu pribadi Mana yang sebenarnya. Mereka melihat bulan yang sama seperti saat SMA dulu, tapi bedanya mereka kini berjauhan. Mizuma bilang ada dunia satu lagi yang di sana mereka berpacaran. Mereka bahagia bersama. Kenapa gak pacaran aja? Oi. 4 tahun berjalan, Mizuma lulus. Dia menjadi pengangguran dan hanya iseng menulis tentang dunia paralel yang dia bayangkan dengan Mana. Dia tersenyum melihat anak-anak SMA berjalan bersama dan teringat dengan teman-temannya. Mana menelpon dan memberitahu sesuatu pada Mizuma. Mizuma dan teman-temannya berkumpul. Mereka sudah sukses dan mewujudkan cita-cita mereka. Dan mereka berkumpul karena suatu undangan. Ternyata acara pernikahan Mana. Saat pengantin keluar, semua terpikat melihat Mana, apalagi Mizuma. Mana masih terlihat sangat imut dan wajahnya yang lugu itu, cantik banget Mana. Mizuma tidak berhenti memandang Mana dan ia ikut bahagia karena wanita yang dia cintai akhirnya dijaga oleh pria baik. Saat sesi foto bersama, dia meminta izin untuk mencium Mana. Suaminya mengizinkan asal Mana mau dan dia harus ciuman dulu dengan suaminya Mana. Mereka semua kaget dan lebih kagetnya lagi Mizuma langsung menyosor suami Mana dan berciuman dengannya. Mana tertawa melihat itu dan teringat dengan masa-masa dulu saat bersama Mizuma. Ternyata saat mereka putus, Mizuma dan Mana sangat bersedih. Mana juga berdoa bilang dia menyukai Mizuma dan dia ingin bersama. Mana dulu juga berbisik pada Utoko kalau dia akan senang jika ditimbak Mizuma. Teman-temannya semua langsung menyerbu suami Mana, sedangkan Mana dan Mizuma berciuman. Mereka lanjut bermain baseball dan Iki bilang, kenapa Mizuma tidak menulis tentang persahabatannya dulu yang sangat indah. Emang masa-masa paling indah itu adalah masa SMA ya guys. Kalau kalian bagaimana? Pasti juga sama kan? Nah, dari film ini kita belajar kalau persahabatan jauh lebih indah dari percintaan. Yuk, bantu subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin semakin semangat. Oke, sampai bertemu di film selanjutnya. Bye-bye.